minha, dan makanlah makanan-makanan yang terdapat di dalamnya, ya. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah makanan-makanan yang terdapat di dalamnya di mana saja yang kamu sukai. Wala taqraba hadhihi syajarah. Ini kata Allah, dan janganlah kamu mendekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin. Maka kalau kalian berdua mendekati pohon ini, maka ini menyebabkan kalian termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, ini ayat 35 dari surat Al-Baqarah. Ini menunjukkan kembali bagaimana pemuliaan Allah terhadap Nabi Adam alaihissalam. Yang di ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang pemuliaan Allah kepada Nabi Adam. Di antaranya adalah dengan diberikan pengetahuan oleh Allah untuk Nabi Adam berkaitan dengan nama-nama benda-benda yang ada di alam ini, yang itu tidak dimiliki oleh para malaikat. Dan juga selanjutnya Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, memuliakan Nabi Adam, ya. Maka di ayat 35 ini kembali Allah menunjukkan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Adalah Allah memasukkannya atau memerintahkan Nabi Adam untuk tinggal di surga, ya. Ini merupakan silsilah atau rentetan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam, ya. Di mana Allah mengatakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kata Allah, wahai Adam, ya, tinggallah engkau bersama pasanganmu, ya, di dalam surga. Ya, ini juga nanti dikuatkan oleh Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya, atau kama qala alaihi wasallam, ya, bahwa kata Rasul sallam, ya, ma min ayyamin, ya, tidak ada hari yang lebih mulia, ya, tala'at fihi syams, yang Allah terbitkan di dalamnya matahari, maksudnya di dunia ini, adalah kecuali hari Jumat, ya. Kata Rasul sallam, pada hari Jumat itu Allah menciptakan Nabi Adam, pada hari Jumat Allah memasukkan Nabi Adam ke dalam surga, dan juga pada hari Jumat Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Dan juga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tidak akan menjadikan atau menegakkan hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Tentunya hadis ini menunjukkan bagaimana Allah, ya, memasukkan Nabi Adam ke dalam surga, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Baqarah ayat 35 ini. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, berkaitan dengan ayat Al-Baqarah 35 ini, di mana Allah memerintahkan Nabi Adam bersama istrinya, ya, Hawa, untuk masuk ke dalam surga. Di antara yang didiskusikan oleh para ulama kita adalah surga mana, ya, yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam, ya, beserta istrinya Hawa, ya. Apakah surga yang nanti akan dimasuki oleh orang-orang beriman, atau ada surga lain? Ya, ini yang sering didiskusikan, ya, oleh para ulama kita, ya. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Baqarah ini 35, ya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, kata Allah, masuklah engkau bersama istrimu ke dalam surga. Ya, dan memang Nabi Adam pernah memasuki surga. Ya. Surga mana yang dimaksud itu, ya? Apakah surga yang nanti akan dimasuki oleh orang-orang beriman, atau ada surga lain? Maka kalau kita melihat kepada pendapat-pendapat para ulama kita, ya, ada dua pendapat, ya, para ulama kita berkaitan dengan surga yang dimasuki oleh Nabi Adam ini. Ya. Pendapat pertama mengatakan surga yang dimasuki Nabi Adam ini adalah surga yang akan dimasuki nanti oleh orang-orang beriman. Yang ini didukung oleh sejumlah hadis, ya, dari Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan dari sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu, ya, dia berkata, Huzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu pernah bersabda, di mana Rasulullah menceritakan nanti
di antara peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat, ya. Ketika manusia setelah dibangkitkan dari alam kuburnya dan berkumpul di padang mahsyar dalam waktu yang cukup lama, dalam kondisi yang cukup mengerikan. Kita meminta kepada Allah agar Allah memudahkan urusan kita nanti ketika kita di dalam alam kubur dan ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, ketika dikumpulkan di padang mahsyar sebelum diputuskan perkara-perkara manusia tersebut. Karena dalam kondisi yang bingung itu, maka manusia pun meminta mencari solusi, ya. Dan akhirnya mereka sepakat untuk meminta syafaat dari para nabi agar Allah memulai memutuskan perkara-perkara manusia. Ya, ini kata Rasulullah SAW, ya. Yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nasa. Ya, nanti pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan, ya, manusia, ini di padang mahsyar itu setelah mereka dibangkitkan dari alam kubur, ya. Fayakumul mu'minun hatta tuzlafu lahumul jannah. Maka orang-orang beriman pun berkumpul pada suatu tempat, ya, dan tuzlafu lahumul jannah, surga itu didekatkan, ya. Fayatuna Adam, maka orang-orang beriman ini pun mendatangi Nabi Adam alaihissalam, ya, untuk apa? Minta syafaat agar Nabi Adam meminta kepada Allah agar dimulai pemutusan perkara. Pada waktu itu kondisi cukup berat. Ya, kalau membuat permisalan, ya, tentunya kondisinya tidak sama, jauh, ya, cuma untuk mendekatkan pemahaman saja. Ketika kita akan berhadapan dengan presiden, ya. Meskipun presiden itu datang ke Aceh, kalau kita bukan siapa-siapa, yang ngomong nggak akan didengar. Maka kita akan cari siapa yang, ya, kira-kira orang-orang yang dekat dengan presiden itu dipercaya dengan presiden. Tentu ini hanya sebagai permisalan saja, tidak menyamakan antara Allah dengan makhluk, tidak, ya. Sebenarnya memudahkan pemahaman saja. Kenapa? Karena kita akan menghadapi presiden. Nah, begitu pada hari kiamat nanti kondisi lebih berat, ya. Jangankan manusia, para malaikat juga nggak berani bicara. Ya, bukan ke kondisi yang gampang ketika itu. Para malaikat juga tidak berani bicara. Para nabi juga nggak berani bicara, termasuk ini kasusnya Nabi Adam alaihissalam, kejadian Nabi Adam. Ya, maka orang-orang lain datang Nabi Adam untuk apa? Minta syafaat supaya Nabi Adam bicara sama Allah, supaya diputuskan perkara. Karena kondisi begitu berat menunggu di padang mahsyar itu. Ya, maka fayakulun, kata Rasulullah, maka orang-orang beriman ini menyampaikan ke Nabi Adam, fayakulun ya abana, wahai ayah kami, wahai bapak kami. Memanggil Nabi Adam karena Nabi Adam adalah orang tua kita. Ya, dasar manusia itu orang Nabi Adam. Bukan seperti kata teori Darwin dari kera. Nah, kita katakan, ya, silahkan kalau dia mau bilang keturunan kera. Kalau kita nggak mau, kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam itu orangnya adalah manusia yang mulia. Ya. Malaikat aja sujud sama dia. Ya, kalau kera adalah hewan yang, ya, dihinakan oleh Allah. Ya, kita nggak pernah setuju sama teori-teori seperti itu. Ya. Maka kata Rasulullah, orang beriman yang mengatakan, ya abana istaftih lana al-jannah. Wahai, ya, ayah kami, wahai bapak kami, maksudnya memanggil Nabi Adam alaihissalam, ya, mohonkanlah agar surga segera dibukakan untuk kami. Istaftih lana al-jannah. Ya, mintalah kepada Allah agar segera diputuskan perkara agar kami bisa masuki surga. Ya, fayaqul, maka Nabi Adam menjawab, wa hal akhrajakum minal jannah illa khati'atu abikum. Ya, bukankah yang mengeluarkan kalian wahai manusia dari jannah adalah karena kesalahan, ya, orang tua kalian, maksud kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Karena ketika Allah melarang Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya Hawa, ya, untuk tidak mendekati pohon tersebut, maka, ya, Nabi Adam dan Hawa melanggarnya. Akhirnya Allah pun mengeluarkan dari surga. Ya, apa yang ingin kita ambil pelajaran dari sini, ya, bahwa Nabi Adam mengatakan, ya, bukankah yang mengeluarkan kalian manusia dari surga adalah karena, ya, asalnya manusia ini orang tua kita Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa tinggalnya di surga. Ya, tapi karena kesalahannya maka dikeluarkan dari surga. Maka hadis ini menunjukkan bahwa memang Nabi Adam masuk ke dalam surga. Ya, surga itu adalah surga yang akan dimasuki oleh orang beriman ini tadi. Istaftih lanal jannah. Wahai Adam alaihissalam, orang tua kami, wahai bapak kami, mintalah kepada Allah agar Allah membukakan pintu surga, surga yang akan dimasuki oleh orang-orang beriman.
Kata Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana diceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah yang mengeluarkan aku dan kalian dari surga adalah kesalahanku? Artinya apa? Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Adam tinggal di surga yang akan dimasuki oleh orang-orang beriman. Ini dalil pendapat ulama kelompok yang pertama yang mengatakan Nabi Adam dulu tinggal di surga, yakni surga yang akan dimasuki oleh orang beriman nanti pada hari kiamat. Ya, baik, ini hadis yang pertama, hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang kedua adalah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang bercerita tentang terjadi adu argumentasi antara Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan Nabi Adam. Ya, terjadi adu argumentasi antara Nabi Adam dengan Nabi Musa, ya, alaihissalam. Kata Rasul SAW, ihtaja Adamu wa Musa. Ya, pernah terjadi adu argumentasi antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Ya. Inda rabbihima, di hadapan Allah, ya. Fahaja Adamu Musa, maka Nabi Adam bisa mengalahkan argumentasi Nabi Musa. Ya. Qala Musa, maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, anta Adam alladhi khalaqakallahu biyadihi. Kata Nabi Musa alaihissalam menyebutkan keutamaan Nabi Adam. Ya, Masya Allah, ya, para nabi saling menyebutkan kemuliaannya. Ya, kata Nabi Musa, engkau adalah Nabi Adam yang Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi, ya, dan juga Allah meniupkan, ya, ruh ke dalam tubuhmu. Wa asjada lakal malaikah, ya, dan Allah juga yang telah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Ya, jadi Nabi Musa menyebutkan keutamaan Nabi Adam. Ya, Allah menciptakanmu dengan tangannya. Allah meniupkan ruh, ya, ke dalam tubuhmu. Allah juga memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Wa askanaka fi jannatihi, dan juga Allah memasukkanmu ke dalam surganya. Ya, thumma ahbattan nasu bi khati'atika. Ya, summa ahbattan nasa bi khati'atika ila ilal ardh. Dan selanjutnya karena kesalahanmu maka Allah pun, ya, mengeluarkan engkau dan keturunanmu dari surga. Ya, yang nanti surga itu akan kita, ya, insya Allah akan kita masukin kembali dengan izin Allah, ya. Jadi ini hadis ini menunjukkan bahwa memang surga yang ditempati Nabi Adam adalah surga nanti yang akan dimasuki oleh orang-orang beriman. Ini pendapat yang pertama. Ya, pendapat kedua mengatakan surga yang dimasuki Nabi Adam itu adalah surga yang bukan surga nanti yang akan ditempati oleh orang-orang beriman. Ya, tetapi pendapat pertama lebih kuat, ya, karena berdasarkan hadis-hadis, ya, dari Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka pendapat yang pertama lebih kuat yang menunjukkan bahwa surga yang pernah dimasuki Nabi Adam itu adalah surga nanti yang akan dimasuki oleh orang-orang beriman. Ya, kita berdoa kepada Allah, ya, semoga kita termasuk nanti dari hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam, ya, surganya. Baik, ini berkaitan dengan diskusi yang pertama, ya, yang disebutkan oleh para ulama kita ketika Allah mengatakan wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Ya, wahai Adam, masuklah engkau bersama pasanganmu, bersama istrimu ke dalam surga. Ya, jadi ada dua pendapat ulama kita berkaitan dengan surga yang dimasuki Nabi Adam tersebut. Yang pertama adalah surga yang akan nanti dimasuki oleh orang beriman. Ini pendapat yang lebih dikuatkan berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Yang pendapat kedua mengatakan surga yang lain, ya, bukan surga itu. Ya, tapi pendapat yang pertama lebih dikuatkan oleh para ulama kita karena berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah salat Maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, ya. Selanjutnya Allah mengatakan, wa kula minha ragadan, ya, haitsu syi'tuma, dan makanlah, ya, dari makanan-makanan yang ada di dalam surga tersebut, ya, di mana saja yang kamu sukai. Ini juga nikmat, ya, yang Allah berikan kepada Nabi Adam, ya. Bagaimana dimasukkan ke dalam surga dan selanjutnya diberikan keluasaan untuk bisa menikmati, ya, fasilitas-fasilitas dalam, ya, surga tersebut, ya. Jemaah salat Maghrib yang dirahmati Allah, ya. Selanjutnya kata Allah wala taqraba hadhihi syajarah, ya, dan jangan kamu mendekati, ya, pohon ini. Ini juga yang banyak didiskusikan oleh para ulama kita, termasuk nanti Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, ya, ketika Allah mengatakan jangan mendekati pohon ini. Ya, ini pohon apa ini? Imam Ibnu Katsir mengatakan banyak pendapat-pendapat, ya, para ulama. Ya, ada yang mengatakan ini adalah pohon tin, ada yang mengatakan ini pohon zaitun, ada yang mengatakan ini pohon gandum.
dan beberapa pendapat yang lain. Para ulama kita mengatakan, tentunya bercerita tentang surga termasuk apa yang terjadi dengan Nabi Adam, bahwa Allah ketika memasukkannya ke dalam surga bersama istrinya, selanjutnya yang kita tidak punya informasi berkaitan dengan yang gaib ini kecuali dari Allah dan Rasulnya. Ya, para ulama kita berpendapat, ya, tapi tentunya bahwa apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, ya, adalah yang menjadi patokan kita, apalagi berkaitan dengan hal yang gaib. Maka kata para ulama kita, berkaitan dengan hal seperti ini yang Allah tidak sebutkan secara detail, Rasulullah SAW juga tidak menyebutkan secara terperinci, maka cukup kita imani secara global. Itu cara kita beragama. Sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak merincinya, apalagi itu berkaitan dengan yang gaib, maka kita cukup imani secara global. Ya, sama kita mengimani seperti para nabi, para malaikat. Ada para malaikat yang Allah sebutkan, Rasulullah sebutkan nama-namanya dan tugas-tugasnya, kita imani secara terperinci. Jibril misalnya diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Ya, Mikail umpamanya diperintahkan untuk membagi rezeki atau menurunkan hujan dan seterusnya. Ya, ada malaikat-malaikat yang lain yang Allah tidak sebutkan, hanya Allah sebutkan, secara global. Ya, maka kita imani secara global bahwa Allah punya malaikat, ya, yang jumlahnya tidak terbatas. Ya, seperti itu. Yang Allah rinci, kita rinci. Kita imani secara rinci. Begitu juga berkaitan dengan hal seperti ini, kata para ulama kita. Ya, maka tidak perlu kita sibukkan diri kita. Ya, sama seperti orang yang sibuk dengan bagaimana ukuran perahu Nabi Nuh, di mana di mana nyangkutnya perahu Nabi Nuh, ya. Yang kata para ulama kita, Rasulullah SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya kesempurnaan iman seseorang itu adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak memberikan manfaat sama dia. Hal seperti ini, ketika Allah dan Rasul tidak merinci, artinya apa? Kita tidak perlu tahu terperinci itu. Cukup kita imani secara global, Allah pernah melarang Nabi Adam dari mendekati sebuah pohon. Apa nama pohon ini? Wallahu a'lam. Ya, kalau seandainya di situ ada manfaat, pasti Allah akan menjelaskannya secara perinci. Rasulullah akan jelaskan secara perinci. Cuma kita wajib mengimani. Ya, hal seperti ini karena ini dikabarkan dalam Al-Quran, dikabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa kita tidak boleh menolaknya. Ya, meskipun terkadang timbul pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita, pohon apa ini ya? Ya. Dan kita tidak boleh sembarang mengambil informasi. Kenapa? Ini berkaitan yang gaib. Ya, bisa saja para ulama kita mengungkapkan pendapat. Tapi untuk menjadikan itu sandaran, ya kita perlu dalil yang kuat, ya, dari Al-Quran, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama kita memberikan kesimpulan untuk hal yang berkaitan seperti ini cukup kita imani secara global dan tidak boleh kita tolak. Ya, kita wajib mengimaninya, tapi iman secara global bahwa Allah pernah melarang Nabi Adam mendekati sebuah pohon. Apa nama pohon itu? Wallahu ta'ala alam. Ya, selesai di situ. Karena masih banyak hal-hal yang lain yang perlu kita pelajari secara terperinci. Jangan sampai sibuk mencari ini pohon apa namanya, bagaimana bentuk pohonnya. Ya, akhirnya lupa mempelajari bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara sholat yang sesuai dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini muskilah. Ini diantara jebakan syaitan. Sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, meninggalkan hal-hal yang penting. Ya, jangan sampai kita beragama seperti itu. Ya. Dan sebagian orang sibuk dengan apa? Mengkaji bagaimana bentuk Allah. Ya, akhirnya apa? Ada yang sampai gila. Allah tidak perintahkan kita untuk mengkaji bagaimana bentuk-bentuk Allah, mentafsir segala macam. Ya, akhirnya apa? Bermasalah. Ya, maka hal seperti ini hal-hal yang Allah rinci kita dirincikan oleh Rasulullah, kita imani secara rinci. Hal-hal yang diglobalkan oleh Allah dan Rasulnya kita imani secara global. Selesai. Ya, karena ada hal-hal yang lain yang perlu kita pelajarin, yang perlu kita praktekkan. Salat, bagaimana salat Nabi, bagaimana Rasulullah takbir, apa yang dibaca Rasulullah, bagaimana bacaan ruku Rasulullah, sujud Rasulullah, banyak sekali yang perlu kita pelajari. Bagaimana wudhunya Rasulullah, karena itu diperinci, kita imani, kita pelajari secara rinci. Ya, baik. Sehingga para ulama kita ya menyimpulkan, ya termasuk Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa pendapat ulama, tapi ya para ulama kita menyebutkan cukuplah hal seperti ini, ya sekedar sebatas pengetahuan kita dan kita imani secara global, ya, karena memang tidak disebutkan oleh Allah, ya, dan Rasulnya berkaitan dengan apa pohon ini, ya. Tetapi justru kita perlu mengambil hikmahnya. Ada hikmah yang perlu kita ambil, ya. Ketika Allah memasukkan Nabi Adam beserta Hawa, ya, alaihissalam ke dalam surga, selanjutnya Allah melarang, ya, mendekati, ya, satu pohon. Ya, para ulama kita menyebutkan justru kita lebih melihat bagaimana banyak faedah, ya,
Ketika Allah melarang Nabi Adam dan Hawa mendekati sebuah pohon di surga. Ya. Di antara faedahnya kata para ulama kita adalah apa? Bahwa memang ternyata yang haram itu sedikit ya, yang halal itu lebih banyak. Ya, apa kata Allah kalau kita lihat di dalam apa namanya 35 itu, ayat Al-Baqarah 35, ya kata Allah, ya, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah apa-apa yang ada di dalam surga ini, ya, yakni apa namanya, di mana saja yang kamu sukai. Artinya ini kan banyak. Selanjutnya kata Allah, wala taqrabah hadhihi syajarah. Tapi pohon ini jangan didekati. Ya. Ini di antara hikmahnya kata para ulama kita, subhanallah, ternyata memang yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Ya. Begitu juga kita hidup di dunia. Sebagian orang sibuk, kenapa Allah haramkan ini? Ya. Yang diharamkan sedikit, khamar. Coba ingin khamar sama air laut, malah lebih banyak. Lebih banyak air laut, air sungai, air sumur, air salju, air mata air. Ya makanan-makanan. Ya sedikit yang haram, yang halal banyak. Ya, maka jangan sampai ini menjadi beban sama kita. Kenapa Allah haramkan ini? Intinya setiap pengharaman Allah ada mudarat yang Allah ingin jauhkan dari kita. Dan kita harus punya apa namanya keyakinan positif. Ternyata yang diharamkan Allah sedikit. Ya, kalau Allah haramkan ini ya sudah, nggak perlu kita dekatin, nggak perlu kita makan. Cari yang halal, ternyata halal yang banyak. Sama juga seperti ketika Allah ya mengingatkan Nabi Adam, silakan makan yang apa ada dalam surga ini. Tapi pohon ini jangan dekatin. Ya. Ini di antara hikmah yang kata para ulama kita adalah ternyata yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Ya, maka ini menolak teori yang mengatakan ya bagaimana kita ya zaman sekarang ini mencari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Ini kan pendapat yang nggak benar ini. Ya, pendapat yang ingin menghalalkan yang haram sebenarnya, cuma dengan cara yang halus. Ya, kan ini sebagian orang begitu. Ya, ketika harus kerja di tempat yang haram, mencari makanan yang haram, dia bilang apa? Ya zaman sekarang Pak, ya cari yang haram aja payah, apalagi yang halal. Ini kan fatal nih ucapan seperti ini. Ya, kalau ini yang dia bangun, maka jadilah Allah mempersempit rezekinya yang halal. Akhirnya apa? Yang haram-haram itulah yang nampak sama dia. Karena dia yang sendiri mempersempit makna rezeki itu. Sebagian kata para ulama kita, sebagian manusia kan begitu, mempersempit makna rezeki. Rezeki itu apa? Kalau tambah gaji, kalau tambah mobil, lah sehat itu rezeki. Ya, kita bisa sholat subuh, bangun, berjaga sholat 5 waktu itu rezeki. Kenapa kita sempitkan kita sempitkan yang luas seperti itu? Ya, baik. Juga pelajaran lain kata para ulama kita yang bisa kita ambil adalah bagaimana ya inilah kesempurnaan ajaran Islam ya. Ketika Islam ya melarang sesuatu, maka Islam akan melarang hal-hal yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang terlarang itu. Itu yang dinamakan dengan sadduz zari'ah. Tindakan preventif. Ya. Kenapa? Intinya Allah melarang Nabi Adam alaihissalam dan Hawa untuk jangan memakan buah dari pohon itu. Maka yang Allah lakukan apa? Kata Allah, wala taqraba, jangan dekati saja jangan, apalagi sampai mengkonsumsi buah dari pohon tersebut. Itu maksudnya seperti itu. Sama seperti Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Ya. Inti larangan itu jangan sampai kita melakukan perbuatan zina. Ya. Tetapi Allah mewanti-wanti kita bahkan mendekatinya saja jangan. Ini diantara kesempurnaan hukum Islam. Ya, ketika Allah melarang sesuatu, maka Allah juga melarang hal-hal yang dapat mengantarkan kepada sesuatu tersebut. Ya, ini dinamakan dengan sadduz zari'ah atau apa istilahnya? Tindakan preventif ya, pencegahan. Ya, dan ini larangannya lebih tegas. Mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai mengkonsumsi buahnya. Ya, sama seperti larangan zina tadi. Mendekati zina saja, artinya melakukan hal-hal yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina, itu tidak boleh, apalagi sampai jatuh kepada perbuatan zina itu. Ya, ini hukum Islam, tindakan preventif dilakukan. Juga sebagaimana kata orang Arab, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Ya, apa namanya? Al-wiqayah, yang melindungi atau menjaga diri kita dari penyakit itu lebih baik daripada mengobati. Ya, ini juga teori yang dipakai di dunia kesehatan. Juga termasuk sekarang ya dipakai di berbagai macam disiplin ilmu ya. Termasuk dunia pendidikan. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya. Termasuk kenakalan-kenakalan remaja. Ya, narkoba umpamanya. Itu dicegah. Hal-hal yang dapat mengantarkan kepada narkoba seharusnya memang ditinggalkan.
Termasuk apa? Merokok. Merokok itu kan salah satu jalan menuju apa? Narkoba. Ya, maka seharusnya orang tua, lembaga pendidikan, masyarakat juga perlu ya jaga ini. Al-wiqayatu khairu minal ilaj. Ini yang diinginkan Islam. Ya, bagaimana Islam itu ya melakukan tindakan preventif. Ya, termasuk nanti di dalam pergaulan umpamanya. Kenapa dipisah laki-laki dengan perempuan? Ini kan tindakan preventif. Agar jangan sampai terjatuh kepada perbuatan zina, kan seperti itu. Ya, kenapa dipisah laki-laki dengan perempuan? Tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh campur baur. Ya. Mungkin mengatakan apakah dengan berdua-duaan ya ini adalah zina? Bukan zina, tetapi ini bisa mengantarkan kepada perbuatan zina. Ya. Nah, kalau di dunia pendidikan kita juga di dunia masyarakat kita melakukan tindakan preventif, maka insya Allah kemaksiatan itu juga bisa kita minimalisir. Ya. Tapi ketika tindakan preventif tidak dilakukan, bahkan dibuka kerannya, banyak anak yang dibuang di kardus dan segala macam karena tidak dilakukan tadi tingkat preventif tadi. Ya, padahal Islam mengajarkan kita. Ya, Islam mengajarkan kita. Dan teori ini juga dipakai di dalam teori hukum ya kalau kita lihat. Kenapa sebagian orang dihukum padahal dia tidak melakukannya, tapi dia sudah melakukan hal-hal yang dapat mengantarkannya kepada perbuatan kriminal itu atau perbuatan haram tersebut. Ya baik, ini diantara pelajaran yang kata para ulama kita, bagaimana ketika ya Allah melarang ya, Nabi Adam untuk mendekati ya pohon tersebut ya, justru para ulama kita lebih fokus untuk mengambil faedah-faedah ya. Ya kenapa Allah larang dari mendekati ya pohon tersebut tanpa sibuk atau banyak sibuk mengkaji ya apa yang atau apa pohon tersebut ya atau apa nama pohon tersebut ya. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah ya tabaraka wa taala, juga pelajaran lain ya yang bisa kita ambil ya dari kisah ya Nabi Adam ini adalah bahwa ibtila Allah ya li'ibadihi bil mamnu'at. Bagaimana Allah menguji hambanya itu ya dengan larangan-larangan. Ya, seperti tadi ya. Ini kan ujian sama Nabi Adam dan Hawa ya alaihi wassalam. Ya bagaimana Allah melarang mendekati pohon itu. Ini bagian dari ya ujian Allah ya. Kita dilarang dari sesuatu. Yang terkadang kita mungkin belum mendapatkan hikmahnya, tapi orang yang beriman sangat yakin ketika Allah melarang sesuatu, pasti ada mudarat yang Allah ingin jauhkan dari kita. Ini bagian dari ujian dari Allah. Ya juga dalam ungkapan para ulama kita, surga itu kan dipenuhi dengan hal-hal yang dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Ya. Karena jiwa ini kadang-kadang cenderung untuk apa? Kemaksiat. Ya. Ya, sementara neraka itu kan kata para ulama kita dikelilingi atau dipenuhi dengan hal-hal yang disukai jiwa. Ya, maka ini bagian dari ujian dari Allah ya, kepada hambanya bahwa kita diuji dengan larangan-larangan, termasuk ketika puasa. Ya, kita diuji dengan larangan yang pada dasarnya ketika di luar hari puasa itu boleh, tapi Allah larang. Itu kan bagian dari ujian. Ya, sama seperti Nabi Adam alaihissalam dilarang untuk mendekati pohon tersebut. Ya. Apalagi sampai memakannya, diuji dengan larangan. Begitu juga di dunia, diuji dengan larang-larangan. Ya, jangan zina. Jangan riba, jangan syirik. Ya. Di sini akan kelihatan karena orang beriman itu salah satu ciri orang beriman adalah dia akan meninggalkan setiap larangan Allah. Ya, bahkan para ulama kita dulu para sahabat itu sesuatu yang dilarang itu maka mereka berusaha maksimal untuk meninggalkannya tanpa memisah-misah. Ini kan cuma makruh. Nah, ini metode orang sekarang menganggap remeh, kan cuma makruh. Jangan lihat makruhnya, ya, tapi lihat ini ada larangan dari Allah dan makruh artinya dibenci oleh siapa? Oleh Allah. Ya, seperti itu. Ya, ingat bahwa kita ini diuji dengan larangan-larangan. Sebagaimana kita juga diuji dengan perintah-perintah. Ini diantara pelajaran ya kata para ulama kita yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam ya, alaihissalam ini. Ya, maka hendaknya kita juga ya sabar ya dengan menghadapi larangan-larangan tersebut. Ya, jangan sampai kita terjang. Jangan sampai kita langgar, ya, karena itu adalah bagian dari ujian. Dan semakin patuh kita dengan meninggalkan larangan-larangan itu, maka semakin naiklah status keimanan kita, status ketakwaan kita. Dan sebaliknya, semakin banyak larangan yang kita langgar,
apalagi itu adalah merupakan hal yang haram, maka semakin jatuh, ya, semakin turun atau semakin rusaklah keimanan seseorang tersebut. Ya. Dan tentunya juga keimanan itu kan dua bagian, ya. Ada perintah, ada larangan. Tidak cukup hanya mengerjakan perintah, tapi terus masuk di dalam larangan. Ini nggak benar, ya, cara beragamanya. Sholat 5 waktu jaga, tapi riba, habis semua, rumahnya riba semua isinya. Ini nggak benar, ya. Ya, berarti ada masalah dengan sholatnya. Kenapa sholat jalan lancar terus, tapi riba jalan terus? Ya. Atau sholatnya 5 waktu jalan terus, ikut kajian terus, tapi maksiat jalan terus, mulutnya nggak dikontrol, akhlaknya jelek. Nah, ini juga nggak benar keimanan ini. Iman itu dua bagian, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Mengerjakan perintah dan meninggalkan, ya, larangan. Ya. Baik, juga pelajaran lain, ya, bagaimana dari kisah Nabi Adam ini ada pelajaran yang lain yang dapat. Wa min asbabi al-wuqu' fiha. Ya, dan dari hal-hal yang dapat menjatuhkannya ke dalam maksiat tersebut. Jadi jangan anggap enteng maksiat itu. Ya, kata Ibnu Abbas, la tahqiranna saghirata fa innal jibala minal hasa. Jangan pernah menganggap remeh dosa-dosa kecil, ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya bukit atau gunung itu bisa terjadi dari tumpukan kerikil. Kerikil kan kecil-kecil, tapi kalau kita tumpuk, ya, apalagi kita bawanya pakai truk, 10 truk jadi bukit, bisa jadi gunung. Begitu juga dosa. Ya, maka hendaknya kita hati-hati dengan kemaksiatan. Coba Nabi Adam alaihissalam, ya, sekali bermaksiat diturunkan oleh Allah dari surga. Ya. Kadang-kadang memang bisa, ya, maksiat itu kita tidak tahu. Ini kita juga keberapa lama kita tidak tahu maksiat mana yang kita lakukan, ternyata itu menyebabkan apa? Marahnya Allah sama kita. Hati-hati. Ya, ada sebagian orang yang, ya, dihukum oleh Allah karena dia apa? Dipersulit kehidupannya. Dia apa? Dijadikan hatinya keras. Kenapa? Karena bisa saja karena satu maksiat yang dia lakukan. Hati-hati. Jangan anggap remeh maksiat itu. Ya, kata para ulama kita, jangan lihat kecilnya maksiat, tapi lihatlah siapa yang kita selisihin. Ketika kita maksiat itu kan berarti kita sedang menyelisih siapa? Menyelisih Allah. Ya, maka jangan anggap remeh satu masalah, kan cuma sekali. Ya, hati-hati, Nabi Adam sekali saja bermaksiat, dia itu kan diturunkan oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah dari surga ke dunia. Ya, maka hati-hati kita dengan perbuatan maksiat. Dan salah satu ciri orang beriman itu adalah orang yang tidak menganggap remeh maksiat. Kalau ada orang menganggap remeh maksiat, apapun dia status sosialnya, status keilmuannya, ketahuilah orang ini ada masalah dalam imannya. Ya, orang yang menganggap remeh maksiat. Bahkan kata para ulama kita, di antara dosa besar itu adalah menganggap remeh maksiat. Hati-hati. Ya, kan cuman ini sekali-sekali kok. Ya, nggak boleh seperti itu. Ya. Berdoalah sama Allah agar Allah memudahkan kita untuk meninggalkan maksiat. Ya. Termasuk perkara-perkara yang haram, ya, makanan-makanan yang haram. Sekali-sekali. Ya. Tapi ingat, dia begitu dia masuk ke dalam tubuh kita ini, ya, menjadikan apa? Tubuh kita ini nggak enak beribadah. Ya, tubuh kita ini nggak khusyuk dalam sholat. Bisa diantaranya apa? Banyak makanan haram masuk ke dalam ini. Baik haram secara zatnya atau haram secara mendapatkannya. Sebagian orang tua ngeluh, kenapa anaknya bandel? Kenapa anaknya nggak bisa diatur? Ya, seharusnya orang tua tidak menyalahkan anak terus, tapi juga dia juga mengoreksi dirinya. Ya, apa yang saya kasih anak saya kok bisa begitu anak saya? Sholatnya payah. Ya. Apa yang saya kasih sama istri saya? Kok bandal kali dia? Kok suka menentang? Apa sih yang saya kasih? Dari mana makan yang saya kasih? Saya bawa ke rumah itu. Karena memang hal yang haram itu berdampak. Ya. Sebagaimana kesolehan orang tua itu berdampak kepada kesolehan anak. Ya. Termasuk kita, mungkin diantara kita yang punya anak, ya, ketika dia disekolahkan di sekolah atau di pesantren. Ya, salah seorang ulama kita itu mengatakan kepada anaknya, ya, bahwa dia rajin sholat malam. Ya, tapi begitu dia lihat anaknya, dia tambah lagi jumlah rakaat sholat malamnya. Kenapa? Karena kata apa? Untuk kemaslahatan anak. Dia rajin berdoa, ingat anaknya tambah makanan yang haram. Ya, kenapa? Karena kejahatan orang tua itu bisa mempengaruhi kondisi anaknya. Sebagaimana kesolehan orang tua juga mempengaruhi kesolehan seorang anak. Ya, dan kesolehan seorang suami juga mempengaruhi kesolehan seorang istri. Sebaliknya juga begitu.
Ya, maka saling menjaga kita. Intinya adalah ya dari ayat ini, dari kisah Nabi Adam ini, kata para ulama kita adalah hendaknya kita jangan menganggap ya remeh ya berkaitan dengan maksiat tersebut ya. Karena kita tidak pernah tahu ya kemaksiatan mana yang menyebabkan marahnya Allah sama kita. Sebagaimana kita tidak boleh meremehkan sebuah kebaikan meskipun kecil. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang menyebabkan Allah ridho sama kita. Intinya jangan remehkan ya, sebuah ketaatan bagaimanapun kecilnya, ketika kita mampu lakukan, lakukan. Ya, selama itu adalah memang yang sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Ya. Dan juga jangan pernah remehkan sebuah kemaksiatan. Ya, karena itu akan ya berdampak kepada ya kesalahan, berdampak kepada kesolehan ya, atau berdampak kepada keimanan kita. Ya. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah ya tabaraka wa taala, juga berkaitan dengan ayat ini ya, juga hal yang sering diskusikan para ulama kita adalah berkaitan dengan Hawa ya. Istrinya Nabi Adam ya alaihi salam ya, ibunda kita. Ya Hawa ya yang Allah ciptakan sebelum Allah memasukkan Nabi Adam ke dalam surga ya. Karena ketika Allah mengatakan wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, masuklah kamu ke dalam surga bersama pasanganmu, bersama istrimu. Ya, artinya apa? Memang Allah sudah menciptakan Hawa, ya, istrinya Nabi Adam alaihissalam sebelum Adam dimasukkan ke dalam surga. Sebelum Adam dimasukkan ke dalam surga ya. Dan juga para ulama kita menyebutkan bagaimana memang ya Allah menciptakan Hawa ini dari tulang rusuknya Nabi Adam. Ya. Sebagaimana ini dikuatkan oleh Allah ya dalam sejumlah ayat, ya kata Allah misalnya ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Ya, ini diantara dalil bahwa memang Hawa itu diciptakan oleh Allah dari bagian dari Nabi Adam. Ya. Juga hadis-hadis dari Rasul ya sallallahu alaihi wasallam ya yang menceritakan bahwa Nabi Adam Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk ya yang sebagaimana juga disebutkan Rasulullah ya kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa'i khaira, berwasiatlah kalian dengan kebaikan kepada para wanita ya, fa innal mar'ata khuliqat min dila' ya, kata Rasulullah SAW, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk ya. Ini maksudnya adalah Hawa ya diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam ya alaihi salam ya. Wa fi riwayatin al-mar'atu kadila'in, dan wanita itu seperti tulang rusuk. Ya, ini diantara dalil-dalil bahwa memang Hawa itu ya diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam ya alaihi salam ya. Sebagaimana kata Rasulullah, innal mar'ata khuliqat min dila'. Sungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya, lan tastaqima laka ala tariqatin. Ya tidak bisa lurus untukmu di atas sesuatu jalan. Fa in istamta'ta biha wa fi 'iwaj. Ya, kadang-kadang dia membengkok. Ya, wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Tapi kalau dipaksakan untuk ya diluruskan, maka dia akan patah. Ya, dan patahnya adalah talak, cerai. Ya, ini pelajaran juga ya bagaimana di sini Allah dan Rasulnya menetapkan bahwa Nabi Adam dan Hawa itu diciptakan ya, dari tulang rusuk. Ya, dan Rasulullah mengingatkan ya terutama kepada para suami ya ketika mengingatkan para istrinya, mengingatkan dengan cara yang baik. Ya, ini juga pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya, selain menunjukkan bahwa memang Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam ya alaihi salam, ya, juga kata para ulama kita, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah ya hendaknya para suami selayaknya memaklumi ya sebahagian kebengkokan atau kesalahan wanita ya, dan bersabar dengan kondisinya ya. Para suami hendaknya lebih banyak bersabar dengan kondisi istrinya. Ya, artinya tetap diingatkan, ya, tapi terkadang ada kesalahan, ya, maka bersabar, teruslah diingatkan. Ya, juga kata ulama kita, misalnya kadang-kadang memang wanita itu lebih sensitif ketika datang bulan, ketika dia masa haid, kadang-kadang ya berbeda kondisinya, maka seorang suami juga harus paham kondisi ini. Ya, jangan samakan kok tiba-tiba marah, mungkin saja karena dia lagi datang bulan atau mungkin lagi hamil. Ya, hendaknya lebih perhatian ya para suami, jangan disamakan dengan kondisinya yang biasa. Ya. Dan juga hendaknya suami mengingat kebaikan istri. Ya, di mana mereka merawat anak-anak, juga bersabar dalam rumah untuk suaminya ini. Ya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang menunjukkan bahwa memang Nabi Hawa itu diciptakan dari Adam ya, dari tulang rusuk Nabi Adam ya alaihi salam. Ya, maka para suami hendaknya bisa lebih bersabar, ya, tetaplah menasihati dengan cara yang baik, ya, tidak dipaksa tetapi terus ya pelan-pelan dinasihatin, ya, mengingat kebaikan-kebaikan istrinya. Juga kepada para istri,
Ya hendaknya sadar ya, bahwa ketika dia diciptakan dari tulang rusuk bukan berarti membenarkan kesalahannya, enggak. Ya ketika diingatkan, ingat bahwa ya wanita diciptakan dari tulang rusuk, ya kadang-kadang menyusahkan suami, kadang-kadang juga ya jarang bersyukur, kadang-kadang hanya mengingat kesalahan suami, ya, kurang bersyukur dengan kebaikannya, ya. Dan juga ingat kata para ulama kita bahwa Rasulullah menyebutkan kebanyakan penduduk neraka adalah para wanita, ya sehingga apa? Ya orang kalau sadar bahwa dia punya kekurangan, maka ketika diingatkan lebih mudah. Berbeda dengan orang yang merasa tidak punya kekurangan. Ya, kalau seseorang merasa saya punya kekurangan dalam ini, ketika diingatkan, oh iya, betul. Ya saya ada salah, mungkin sikap saya yang kurang baik. Ya intinya apa? Bahwa bagaimana bisa saling memahami kondisi. Ya si suami berusaha maksimal memahami kondisi istrinya, tetap menasihati dengan cara yang baik, mengajak kepada kebaikan, ya larang dari berbuat maksiat. Juga seorang istri juga ya mengingat kekurangannya, kadang-kadang kesalahannya, ya dan seterusnya. Maka insya Allah ini akan menjadi salah satu perekat ya langgengnya sebuah keluarga tersebut, ya yang insya Allah juga akan sampai ya bersama ke dalam surga Allah ya tabaraka wa taala. Demikian beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam ini berkaitan dengan Al-Baqarah ayat 35. Ya semoga pelajaran yang kita sebutkan tadi ya menjadi pelajaran bagi kita sekalian, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah ya, dan semakin jauh dari bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.